Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, slide share saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke. Ini kemarin sudah dikerjakan semua ya. Sudah saya lihat juga jawabannya. Sebenarnya kalau mau lihat kunci jawabannya ada di slide-nya sih. Sudah saya taruh di situ. Anda bisa buka. Kemudian di bagian notes, nanti Anda buka di notes itu ada jawabannya di situ ya. Atau saya taruh di chat aja sebentar. Nah, kira-kira itu jawabannya. Jadi paduan ya. Tidak hanya satu ini aja, satu opsi saja di situ, tapi ada beberapa opsi yang bisa terkait dalam satu penelitian. Oke, kita lanjut dengan bahasan berikutnya, masih di chapter yang sama. Yang berikutnya bagaimana sebuah ide awal atau inisial idea ini dijamin kualitasnya ataupun sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa ketika dia akan membuat skripsi, judul atau topik yang dia ajukan ini sesuai dengan grade-nya gitu ya. Jadi tidak terlalu wow, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Jadi secara keseluruhan ini memenuhi kualitas yang jadi ya secara keseluruhan dia memenuhi kualitas yang disyaratkan oleh program studi masing-masing. Nah, biasanya ini akan dilihat oleh si supervisor ya. Dia akan lihat, oh ini sesuai atau ini cocok, ini make sense ya, masuk akal gitu untuk dikerjakan. Ya tentu saja dikerjakannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, misalkan 1 semester gitu. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, terkadang ide ataupun saran itu muncul dari dosen supervisor atau dosen pembimbing. Jadi mungkin Anda ngeblank tapi sudah kepepet harus tugas akhir, Anda datang ke menurut Anda supervisor atau dosen pembimbing yang ya cocok lah dengan tipikal Anda nanya. Nah, ini kejadian dengan saya juga beberapa kali, ada mahasiswa yang masih blank datang ke saya menanyakan, Pak, saya belum punya judul, tapi saya mau bimbingan dengan Bapak. Bagaimana ya Pak baiknya? Saya biasanya, kalau saya ada mahasiswa datang ke saya seperti itu, saya akan tanya, kamu sukanya di mana? Kamu kuat di bagian mana yang mata kuliah yang kamu tempuh selama ini gitu. Kalau menurut saya dosen pembimbing yang baik harusnya dia menanyakan mahasiswa itu suka bidang apa dan dia memang strength point-nya dalam perkuliahan itu, atau dia paling pintar di kuliah apa menurut dia gitu. Itu yang dikejar gitu. Jadi jangan memberikan mahasiswa suka-sukanya dosen supervisor ya, kalau itu bahaya kalau menurut saya. Jadi sebagai dosen supervisor ataupun pembimbing yang baik, harusnya kita bisa melihat mahasiswa ini minatnya kemana dan kita bisa memberikan saran. Nah, mungkin saja ada opsi lain. Opsi lain tuh kita sampaikan bahwa nanti di masa depan ini loh yang diperlukan gitu. Ya, seperti kemarin saya menyampaikan kepada Anda ada beberapa ide ya, pengembangan teknologi di masa depan. Nah, kita bisa align dengan itu. Pun bisa jadi dari sekian yang ada itu Anda nggak suka, misalkan ya, fine gitu, nggak masalah. Kalau memang tidak suka di situ ya, saya juga sebagai dosen supervisor tidak akan menyarankan itu. Saya tidak akan memaksakan itu kepada Anda. Jadi tetap strict dengan apa yang paling kuat di sisi mahasiswa, mata kuliah apa yang dia paling bisa, skill apa yang dia punya,
Lebih-lebih kalau itu dia memang suka. Itu akan jauh mempercepat proses pengerjaan tugas akhir. Nah, kalau ide itu datang dari dosen, sebaiknya tetap juga si mahasiswa tidak copy paste dari dosen yang memberikan ide. Jadi tetap mengeksplor ide yang disampaikan. Kadang ide yang saya sampaikan juga agak global ya, tapi nanti si mahasiswa akan lebih mengeksplor ide tersebut dengan banyak membaca literatur, dengan banyak membaca jurnal ataupun proceeding, sehingga nanti dikerucutkan dan ini akan dipakai untuk menulis proposalnya atau menjadi topik yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, sekali lagi, biasanya supervisor itu ingin melihat apakah Anda sudah ngerti dengan ide yang disampaikan oleh si supervisor, kalau misalkan idenya dari supervisor. Atau kalau idenya dari mahasiswa, ya dosen bimbing juga pengen tahu, udah paham belum nih konsep dasarnya gitu. Minimal konsep dasarnya dulu. Kalau sudah paham, ya oke, kita bisa lanjut. Gitu. Idenya bisa dikembangkan, bisa lebih dispesifikan, atau mungkin kita adjustment untuk disesuaikan dengan kondisi, misalkan jangka waktu pengerjaan. Kalau misalkan terlalu realistik, terlalu wow idenya, ya juga tidak perlu dipaksakan. Sekali lagi, time is money, atau waktu adalah pedang, ya bisa menebas Anda kapan saja. Kalaupun ide itu sangat baik sekali, kalau misalkan bisa molor sampai dengan 1 tahun, ya itu kalau menurut saya agak-agak berbahaya gitu. Jadi lebih baik bisa dikerjakan dalam 1 semester. Nanti kalau misalkan Anda memang mau mewujudkan lagi ide tersebut, Anda bisa lanjut setelah habis kuliah ya. Entah itu Anda kuliah di S2 gitu, atau Anda nanti mewujudkan setelah Anda kerja, silahkan. Tapi kalau untuk di S1, saya berharap Anda bisa lulus secepat-cepat. Kemarin saya tersadarkan ada salah satu baliho universitas di Yogyakarta, menarik balihonya ya, lulus cepat, kerja cepat, sukses cepat. Nah itu saya jadi agak-agak terpikirkan, kayaknya ini bagus idenya gitu. Kalau bisa lulus dengan cepat, why not gitu, dengan tetap menjaga kualitas ya. Lulus cepat artinya Anda bisa dapat peluang kerja lebih cepat juga. Terus juga kalau Anda cepat bekerja, insya Allah juga suksesnya juga akan cepat. Jadi sekali lagi, kalau memang Anda cukup cukup realistik dengan hidup Anda, maka mengejar waktu atau target penyelesaian tugas akhir itu juga harusnya masuk dalam prioritas. Jadi tidak perlu terlalu wow gitu. Ya nggak masalah juga kalau Anda mau mengerjakan sesuatu yang memang belum pernah dikerjakan. Saya dulu S1 bikin antivirus di email gitu. Yang mana Gmail belum ada. Dulu masih ada Yahoo gitu. Adanya Yahoo, dan juga di sana di Yahoo tersebut tidak ada antivirus buat email. Jadi masih benar-benar baru. Tidak ada sama sekali ya. Novelty-nya bisa dibilang harusnya tuh kelas S2 atau S3. S3 lah masuknya. Karena belum ada sama sekali memang antivirus yang didesain khusus untuk email. Padahal dulu banyak virus menginfeksi email sistem. Tapi kalau sekarang sudah banyak, sudah seluruh layanan email sudah ada antivirusnya masing-masing. Ya ini alhamdulillah, tapi bisa diselesaikan karena memang pertama saya kerja waktu kuliah, saya sudah kerja. Kebetulan kerjanya di vaksin.com, salah satu kontributornya di sana. Kemudian juga saya memang kerjaannya menangani virus, dan juga apa yang saya lakukan adalah yang saya kuasai. Tadinya saya sempat 1 semester tidak mengerjakan tugas akhir. Jadi tugas akhir diambil aja di SKS, tapi saya kerja gitu. Kemudian karena something, saya harus menyelesaikan secepat-cepatnya. Akhirnya saya banting setir, yang tadinya dari topik yang saya ingin baru ya. Maksudnya topik yang saat itu saya ambil adalah yang sekarang lagi ngetrend, video on demand. Kalau kita lihat video on demand kan sekarang banyak tuh di STB MNC, STB-nya IndiHome, dan STB-nya Excel Home. Itu kan rata-rata sudah
ada video on demand-nya. Dulu belum ada di tahun 2021 itu belum ada video on demand itu seperti sekarang. Tapi karena itu project menurut saya perlu resource besar, akhirnya ya sudah saya banting setir, saya pilih sesuatu yang memang saya kuasai. Nah ini tadi yang saya sampaikan di depan, penting untuk Anda mengambil sesuatu yang Anda kuasai. Jadi bisa cepat, beneran cepat, 2 bulan saya kerjakan seminar dan segala macam, revisian, akhirnya selesai. Ya kalau dengan ngurus macam-macamnya, administrasi segala macam, anggaplah 3 bulan. 3 bulan kurang malahan, 2 bulan lebih gitu ya. Ya anggap aja 3 bulan. Benar-benar selesai dengan jangka waktu yang sangat singkat karena memang itu yang kita kuasai dan itu pekerjaan kita gitu. Kalau memang Anda sudah bekerja pada saat kuliah ini, tapi saya tidak menyarankan Anda bekerja di kuliah ini kecuali memang ada kebutuhan yang memang kuliah Anda biayai sendiri atau Anda harus membiayai keluarga, orang tua ataupun ada anggota keluarga yang memang butuh biaya dari Anda. Nah, kalau saya kondisinya ya karena memang ini kerjaan, saya memang ingin kerja waktu itu, akhirnya ini yang saya bawa. Ya hasilnya memang luar biasa gitu. Saya suka, saya menguasai bidang saya, dan itu memang belum ada diteliti ataupun belum pernah selama ini diangkat sebagai topik penelitian, akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Ya sayangnya dulu saya tidak tahu ada paten, ada hak kekayaan intelektual. Kalau saya masukkan paten antivirus di email, mungkin sekarang saya sudah bergelimang ini ya, bergelimang uang lah dari penggunaan paten tersebut. Ya menarik kalau misalkan memang kita bisa membuat sesuatu yang kita sukai dan jadi bermanfaat ya, dan banyak digunakan di berbagai pihak. Nah kemudian setelah kita punya ide segala macam dan juga sudah ngomong dengan supervisor, kita bisa mulai menulis proposal dan juga mungkin akan mensubmit proposal kita ke pihak kampus. Ada beberapa kampus itu kalau di luar negeri biasanya sedikit ya, ada cuman 2 lembar, ada yang sampai cuman 5 lembar gitu. Saya dulu proposalnya kebetulan cukup panjang ya, S1. Ya seperti yang sekarang lah. Cuma kalau untuk S2 itu yang paling pendek kalau menurut saya. Proposalnya cuma 2 lembar. Sekali lagi proposalnya cuma 2 lembar. Kemudian saya pernah apply di beberapa universitas di luar negeri, itu juga proposalnya pendek-pendek. Antara 3 sampai dengan 5 lembar, nggak banyak gitu. Bahkan dibatasi kalau di beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu dia untuk sains itu 1000 kata gitu ya, 1000 words. Jadi tidak banyak. Ada yang 750 gitu. Nah, ini kita harus ikuti aturan-aturan seperti ini. Nah, secepatnya Anda menulis proposal Anda. Secepatnya Anda menulis proposal Anda ketika sudah memiliki judul. Lebih cepat, lebih baik. Kemarin kita sudah lihat ada start early. Kemudian kalau sudah selesai, segera submit ke dosen pembimbing Anda, supervisor, biar dilihat ini memenuhi kriteria apa, tidak. Nah, bisa jadi pada saat Anda menulis atau awal-awal masih setelah diskusi pertama dengan supervisor, mungkin Anda tidak terlalu paham ya, tidak terlalu mengerti masalah di dalam subjek ataupun topik yang Anda angkat. Ya, tapi tidak masalah itu. Yang penting dalam menulis, dalam tulisan Anda ini jelas gitu. Apa yang Anda tulis itu sesuai lah dengan literatur yang Anda baca ya. Jadi jangan bikin kata-kata yang terlalu
mengambang ataupun terlalu berbunga-bunga gitu atau terlalu mengada-ngada. Jadi sampaikanlah apa adanya, lugas lah istilahnya kalau dalam bahasa jurnalistik, sampaikanlah apa adanya atau lugas. As clear as possible. Nah, biasanya supervisor atau examiner ini akan langsung mereview proposal yang datang dari mahasiswanya. Ya nggak apa-apa, ini ditanam di dalam kepala Anda seperti itu, walau tidak selalu ya. Kebanyakan biasanya akan diantrikan. Kalau mahasiswanya cukup banyak, dosennya cukup favorit, apalagi dosen yang selebriti dan mungkin juga banyak kesibukan di luar, mungkin akan diantrikan. Tapi bisa jadi begitu Anda submit proposal ke supervisor akan langsung di review. Nah, ini yang Anda harus siap-siap ya. Kalau modelnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa Anda punya pemikiran bahwa kalau saya kirim nih akan langsung di review. Kalaupun perlu waktu ataupun agak lama, nggak apa-apa juga mungkin ya tadi dosennya ada kesibukan. Yang penting Anda kalau misalkan tidak direspon dalam 1 minggu, 1 week, Anda ingatkan dosen, Pak, apakah proposal saya sudah direview gitu. Sampaikanlah dengan bahasa yang santun dan juga sesuai dengan jam kerja. Jangan di luar jam kerja. Ya itu kurang ajar namanya kalau di luar jam kerja dan nanya kerjaan. 1 minggu tidak ada respon, minggu kedua ingatkan kembali. Biasanya di rentang minggu kedua ini ada respon gitu ya. Entah dosen minta tambahan waktu atau dosen menyampaikan dia akan memenuhi dalam waktu sekian. Kalau misalkan dalam waktu 2 minggu tidak ada, di minggu ketiga juga Anda sampaikan lagi. Nah, kalau sampai 1 bulan ya berarti Anda mungkin perlu berdiskusi dengan kaprodi ataupun wali akademik Anda. Kalau misalkan wali akademiknya bukan supervisor ya, tapi kalau misalkan supervisor Anda adalah wali akademik Anda, supervisor atau pembimbing skripsinya wali akademiknya, ya berarti Anda ngomong ke kaprodi. Tapi kalau juga kaprodi Anda itu adalah supervisor Anda dan juga wali akademik Anda, mau tidak mau Anda harus ngomongnya ke level yang lebih di atas lagi. Anda bisa ngomong dengan wakil dekan, gitu. Kalau ada dekannya, atau kajur, kalau misalkan prodi di atasnya ada jurusan, Anda bisa ngomong dengan kajurnya. Kalau tidak ada kajur, ngomong ke wakil dekan. Ya, silahkan cari posisi yang lebih tinggi daripada kaprodi Anda. Kalau kaprodinya juga menjabat sebagai supervisor, atau kaprodinya menjabat sebagai dosen pembimbing akademik Anda. Nah, terkadang supervisor Anda itu akan menanyakan hal-hal yang menurut Anda lebih susah ya. Ini sebenarnya cuman ingin mengetes Anda gitu. Silahkan Anda jawab saja semampunya. Di sini si supervisor akan melihat pemahaman Anda sebenarnya. Karena kadang supervisor bisa jadi menanyakan itu agar nanti ketika pas diuji oleh examiner atau oleh penguji, ini Anda ya ibaratnya kalau Anda punya target, misalkan ya, ini Anda punya target nilainya 8 gitu, nilai 8. Supervisor biasanya akan menguji Anda dengan pertanyaan di nilai 9 atau nilai 10 ya. Ya nanti kan sejatuh-jatuhnya nilainya begitu di examiner nilainya 8 gitu. Jadi diuji dengan yang lebih berat. Agar apa? Agar nanti kalau jatuh pun jatuhnya di sini. Sama kayak kita mau ujian TOEFL ya. TOEFL 450 misalkan untuk S1. Nah, bukan ini targetnya, justru targetnya yang dikejar adalah yang 500. Sesalah-salahnya Anda kan pasti banyak salah ya, di sini ada salahnya. Kalau salah pun nanti ya target ini masih bisa dicapai gitu. Jadi seperti kita ingin menggapai cita-cita lah kan, sering waktu kita kecil dibilang cita-citamu harus tinggi apapun gitu. Ya raihlah cita-citamu setinggi apapun. Jadi kalau jatuh juga nggak jauh-jauh banget gitu ya, di bawahnya dikit lah. Modelnya gitu ya.
Jadi dosen penguji nanti juga seperti itu. Mungkin dia akan menanyakan pertanyaan yang lebih susah dengan harapan nanti kalau misalkan reviewer, examiner nanya, minimal Anda ngejawabnya itu bisa dan nggak salah-salahnya itu nggak banyak. Harapannya sih gitu. Oke, berikutnya kita karena sudah melakukan proses penulisan, nah di sini kita bisa ini ya, bisa melihat struktur penulisan atau menyesuaikan dengan struktur penulisan yang ada di prodi masing-masing. Nanti ada contoh, saya ambil contoh yang prodi informatika di ITTP. Nanti silahkan lihat kembali buku panduan penulisan skripsi masing-masing, disesuaikan dengan itu. Untuk proposal, ini proposal dulu. Atau kalau kemarin saya lihatnya di ITTP ada tahap 1, tahap 2. Ya. Kayaknya tahap 1 proposal, tahap 2 baru yang hasil akhir. Nanti kita lihatlah yang di slide berikutnya. Biasanya di dalam struktur ini bagian awal kita ingin memberitahukan subjek area ataupun kita mau ngambil di area mana dalam mata kuliah kita. Jaringan kah, database, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, atau AI misalkan. Ya, kemudian baru kita bisa fokus ke masalah yang ingin kita angkat di dalam penelitian kita terkait something di situ. Kalau di AI misalkan kita ingin menerapkan machine learning untuk deteksi pelanggaran yang terjadi di lampu merah, entah itu marka jalan, nggak pakai sabuk pengaman, helm tidak dipasang tali helmnya, atau tidak lengkap ya tidak lengkap peralatan yang ada di kendaraan, gitu. Misalkan tidak ada plat motor atau mobil, motor tidak pakai spion, gitu. Dan yang lain-lain itu misalkan yang ingin diangkat. Setelah kita jelas mendeskripsikan subjek dan masalah yang ingin kita angkat, kita cari argumen-argumen yang kita dapatkan dari literatur, entah itu buku, jurnal. Biasanya sih jurnal dan proceeding yang dipakai. Buku ini mendukung untuk dasar teori saja. Kita pakai ini untuk maksud tujuan yang ingin kita capai dalam penelitian kita. Jadi kita mau mencapai apa di situ. Misalkan tadi kita gunakan machine learning buat deteksi pelanggaran lalu lintas di simpangan. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau lalu lintas ini kan agar pertama orang menjadi lebih tertib gitu ya. Terus kalau orang tertib di jalan, pastinya tingkat kecelakaan bisa turun gitu. Ya manfaat dan tujuan lah. Ini yang ingin kita capai itu clear kita sampaikan di situ, didukung dengan berbagai macam argumen ataupun pernyataan atau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini yang paling penting, bikin proposal, namanya juga proposal ya. Proposal itu kan sesuatu yang kita ajukan, sesuatu yang kita usulkan. Bagaimana caranya Anda bisa meyakinkan bahwa proyek penelitian Anda, ya ini meyakinkan, bahwa proyek penelitian Anda ini memang pantas atau layak untuk dilaksanakan. Ya, ibaratnya jualan Anda harus bisa menjual diri Anda agar itu laku. Gitu. Gimana pun lah caranya, Anda keluarkan your best effort. Gitu. Keluarkan kemampuan terbaik Anda. Nah, sampaikan argumen-argumen Anda dalam presentasi agar orang bisa melihat tujuan Anda itu memang oke, bagus gitu ya. Kemudian juga proyek itu bisa dikerjakan dengan tepat waktu atau make sense, dan juga Anda bisa memulai proyek itu dengan baik, ya. Maksudnya dengan solid, gitu. Tidak meragukan, gitu. Fondasinya itu jelas, gitu. Tidak abu-abu gitu, atau orang lihat oh ini kayaknya belum jelas juga nih yang mau dikerjakan si mahasiswa. Nah, jangan sampai punya pemikiran seperti itu dosen pengujinya atau pembimbing Anda, supervisornya awal. Gitu. Jadi sekali lagi penting buat Anda
yang saya kasih kotak warna merah ini. Buatlah proposal itu semeyakinkan mungkin dan juga pada saat presentasi seoke mungkin. Ini contoh saja kalau kita lihat di dalam literatur ya. Ada judulnya biasanya, kemudian ada pendahuluan. Misalkan kita mau ngambil subjek area apa, ini dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus. Ya, ini khususnya masalah apa gitu. Kemudian alasan kenapa kita mengambil topik yang ada di atas ini, kenapa kita ngambil topik itu. Baru kemudian kita tentukan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Kayak tadi misalkan kita membangun model machine learning dengan tujuan untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang ada di simpangan atau di lampu merah. Manfaatnya apa? Manfaatnya dengan adanya sistem pendeteksi. Ya, jadi manfaat ini men-state kembali aim ya, tujuan. Dengan adanya manfaat deteksi pelanggaran, orang bisa lebih tertib, kemudian tilang jadi lebih objektif. Kan kadang kita ngerasa kalau polisi itu nilang, oh saya loh tidak melanggar lampu merah gitu kan. Lampunya masih kuning, saya bablas gitu, masih bisa bablas, belum merah, harusnya kan tidak ditilang gitu. Atau polisi itu kadang kita ragu apakah beneran dia memang melihat kita melakukan kesalahan atau ternyata memang akal-akalan aja kan, subjektif semua. Tapi kalau udah dibuktikan dengan sistem ada fotonya segala macam, ya ternyata kita memang melanggar marka jalan. Ternyata kita melanggar lampu merah. Ternyata kita memang tidak pakai sabuk pengaman di dalam mobil. Atau kita pada saat berkendaraan naik motor helmnya tidak ditali gitu, tidak dikancingkan talinya. Itu hal-hal yang bisa ditangkap oleh machine learning dan dipoto gitu ya. Akhirnya orang harus bayar tilang, orang jadi tertib. Kalau tertib, tingkat kecelakaan mungkin bisa ditekan dari situ, manfaatnya seperti itu. Jadi kita bisa memperoleh manfaat setelah tujuan terlaksana atau tercapai. Kemudian biasanya juga kita di dalam sampul depan itu kan ada nama dan juga ada, ya ini kalau di luar negeri ada kontak information kita ya. Dan juga mungkin ada supervisornya siapa atau calon supervisor, kita cantumkan juga di situ. Contoh saja kalau di Indonesia seperti itu ya. Kalau di luar lebih simpel. Biasanya sih antara 2 sampai dengan 3 lembar. Tadi saya sudah tulis antara 750 sampai dengan 1000 word, 1000 kata. Ini contoh dari informatika, ITTP, formatnya seperti ini, ada pendahuluan, ya, ada latar belakang masalah yang Anda ambil. Tadi contohnya sudah saya sampaikan, banyak orang yang melanggar marka jalan, tidak tertib di lampu merah, atau kalau lampunya masih kuning dia sudah ngegas, atau kalau sekarang kan hijau ke merah juga ada lampu kuningnya, atau dari merah ke hijau juga ada lampu kuningnya. Harusnya lampu kuning itu kan kita pelan-pelan, bukan malah ngegas gitu. Kalau ngegas ya itu sudah tidak sesuai dengan ketertiban di lampu merah dan juga membahayakan nyawa orang-orang yang ada di situ. Nah, kemudian kita bisa sampaikan bahwa masalah lain, misalkan ada polisi tadi ya, polisi belum tentu objektif dalam penilaiannya. Kita sampaikanlah di rumusan masalah. Kemudian kita batasi, misalkan kita cuma mau ngecek orang yang melanggar lampu merah saja atau marka jalan aja. Kemudian tujuan penelitian tadi sudah, manfaat juga. Nah, ini tinjauan pustaka, literatur-literatur yang kita gunakan untuk menjawab ini ya, menjawab masalah-masalah yang ada di sini. Atau yang akan kita gunakan dalam skripsi kita. Kemudian baru masuk ke metodologi penelitian. Setelah itu, daftar pustaka, ini adalah yang dari sini tadi. Dimuat lagi di dalam daftar pustaka.
Kemudian ketika menulis jangan menggunakan argumen yang subjektif. Subjektif itu maksudnya dengan rasa-rasanya Anda ya, atau statement Anda yang tidak ada faktanya atau tidak ada dukungan data. Nah, itu subjektif. Menurut pengamatan, polisi itu tidak objektif dalam melakukan tilang gitu. Nah, itu subjektif sebenarnya. Tapi kalau Anda bilang sesuai dengan data dari Police Watch misalkan, dari pendapat 1.000 penduduk Indonesia itu menyampaikan 70% menyatakan bahwa mereka merasa tidak ditilang dengan tidak sesuai prosedur. Nah, itu Anda bisa sampaikan seperti itu. Kalau itu objektif, argumen Anda itu dilengkapi dengan data. Kemudian Anda bisa menjelaskan tujuan Anda dengan pertanyaan penelitian, atau langsung aja menjelaskan tujuannya. Apa yang mau Anda kejar di situ? Misalkan ya tadi tujuannya membuat model sistem deteksi pelanggaran di simpangan atau di lampu merah. Nah, ini yang tadi dan yang kemarin juga sering saya sampaikan, proyek Anda itu harus sesuai dengan degree Anda. S1 ya harus sesuai dengan S1. Jangan terlalu wow tadi, jangan terlalu kebablasan itu proyek untuk S2 atau S3, atau jangan terlalu rendah untuk D1 atau D3. Kemudian ya Anda juga harus menyampaikan bahwa dalam proposal Anda itu mungkin ada sesuatu yang bisa Anda tambahkan dalam basis pengetahuan tadi. Kalau kita contohkan machine learning, Anda bisa menyampaikan bahwa saya punya kontribusi di sini. Saya punya kontribusi bahwa dengan metode yang saya gunakan ini akan menjadi tambahan di basis pengetahuan machine learning ya. Misalkan itu belum pernah ada gitu. Belum pernah sebelumnya. Kalau selama ini kan deteksi untuk tilang itu baru sabuk pengaman gitu ya, melanggar marka jalan, misalkan ada garis jalan, nah itu kelewat 1 senti aja itu udah ketilang. Mungkin Anda bisa menambahkan pendeteksi untuk plat motor atau mobil ya, itu belum ada gitu. Motornya atau mobilnya di scan, dia nggak ketemu plat motor atau mobil. Atau pengendara yang pakai motor ya, helm itu tidak ada yang belum pernah saya baca, ya mungkin saya terlewat, tapi saya belum pernah baca untuk pengendara motor itu belum ada deteksi yang bisa mendetek tidak menggunakan tali helm atau tidak dikancing ya. Kadang memang nggak kelihatan ya kalau helm-helmnya helm yang model racing itu kan nggak kelihatan. Kalau helm-helm yang biasa, apalagi helm bogo gitu, kelihatan lah ada talinya gitu. Nah, ini bisa dijadikan tambahan bahwa itu belum pernah ada selama ini diteliti. Ya, ini novelty-nya gitu. Walaupun novelty-nya sederhana, nggak apa-apa gitu. Sedikit apapun kontribusi Anda, yaitu adalah kontribusi. Ya, apalagi sekali lagi degree Anda cuma S1, intinya cuma menerapkan algoritma atau metode yang sudah ada terhadap permasalahan-permasalahan yang baru gitu. Jadi masalah baru diselesaikan dengan metode yang lama. Intinya kayak gitu. Biasanya sih cukup seperti itu saja. Nah, kemudian juga dijelaskan kenapa tadi penemuan Anda itu penting. Gitu. Ya, Anda bisa sampaikan. Kalau bisa deteksi orang yang nggak pakai tali di helmnya,
itu akan menyadarkan masyarakat kalau dia sudah kena tilang, atau tilangnya muncul pada saat dia bayar STNK gitu atau perpanjangan SIM gitu. Kemudian disertai dengan fotonya, kan dia nggak bisa mengelak ya, nggak akan bisa mengelak, dia sudah melanggar. Nah akhirnya si yang kena tilang jadi sadar gitu. Padahal itu untuk nyawanya sendiri. Bayangkan kalau misalkan tabrakan gitu, tali helmnya nggak dipasang, helmnya terpental, kemudian kepalanya terbentur sesuatu atau terlindas, atau ya something happen lah dengan kepalanya yang tidak terlindungi. Ya bisa jadi nyawanya melayang gitu, atau mengalami luka parah, geger otak dan segala macam. Dari sini kita bisa menekan korban kecelakaan. Itu tadi kembali ke ini tadi ya, ke objektif kita di manfaatnya. Manfaat ini bisa jadi tidak langsung diterima ya pada saat itu juga. Jadi manfaat ini sesuatu yang dalam jangka panjang ketika tujuan sudah tercapai. Saya sering pakai istilah yang sederhana gitu kalau mendefinisikan ini. Nantilah lebih detailnya akan saya kasih tahu format yang mungkin lebih mudah untuk dipahami, bagaimana merumuskan latar belakang, kemudian membatasi masalah, tujuan, dan manfaat dengan bahasa yang jauh lebih simpel, yang mungkin lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi objektif atau manfaat tadi baru bisa kita peroleh kalau kita sudah mencapai aim-nya atau tujuannya. Kalau sudah bisa dideteksi, orang akan ketilang. Kalau orangnya ketilang, dia akan sadar, walaupun itu terpaksa. Orang kan lebih nggak mau bayar denda ya, ketimbang orang tersebut mengalami kecelakaan. Kalau dia mengalami kecelakaan pasti akan sadar gitu. Tapi kalau nggak mengalami kecelakaan itu nggak akan sadar-sadar. Nah, membuatnya sadar gimana? Ya dengan ditilang gitu. Kalau ditilang bayar denda, ada duitnya gitu, pasti orang akan, wah nanti aku ketilang. Jadi takut dengan polisi itu takut ditilang gitu. Atau takut pakai helm itu takut ditilang atau takut dengan polisi, bukan takut kalau kejadian kecelakaan kepalanya terlindungi. Nah, itu kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Kenapa kamu tertib di jalanan? Bilangnya karena takut dengan polisi atau takut ditilang. Padahal kalau kita nanya ke orang-orang yang mungkin sudah lama di luar negeri, apalagi orang Indonesia gitu, 5 tahun, 10 tahun, kita bisa tanya. Saya kadang nanya ke teman saya gitu, keluar gang aja gitu, padahal keluar gang rumah gitu, cuman 10 meter lah, naik motor gitu, tetap pakai helm, kemudian helmnya benar-benar helm standar gitu ya, dan di tali gitu, dikancing tali. Saya nanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang is safety man gitu, safety, dia bilang safety number one gitu. Sering sekali teman saya tuh ngomong seperti itu. Nah karena dia memang lama kerja di luar negeri, jadi orang-orang luar negeri itu kesadaran untuk keselamatan itu lebih tinggi daripada kita. Memang sakti kok orang Indonesia itu, kalau ngelihat tukang-tukang Indonesia yang kerja di luar negeri itu safety-nya minim banget. Jadi ya namanya juga kebiasaan ya di negeri kita. Jadi sekali lagi campaign juga ini. Anda tertib di jalanan itu bukan karena takut polisi, tapi takutlah nyawa Anda melayang, takutlah Anda kena kecelakaan, takutlah Anda baik-baik saja tapi orang lain yang nggak baik-baik saja nabrak Anda, nyerempet Anda dan segala macam. Oke, ini beberapa guideline atau arahan yang bisa Anda baca sendiri. Yang di sini saya highlight yang pertama itu jangan memilih supervisor yang memang aktivitasnya sangat banyak, artis lah misalkan, atau selebriti itu, seminar di mana-mana, ngisi acara di mana-mana, ya ini akan rawan buat Anda, bisa lambat selesainya skripsi Anda. Cari dosen yang punya komitmen untuk membantu Anda, untuk mensupervisi Anda dalam mengerjakan tugas akhir. Kemudian juga pilih yang supervisor ini memang sesuai dengan bidangnya dan dia terlihat aktif. Dia kontribusinya di dalam bidang tersebut cukup jelas. Kemudian
Anda bisa ngobrol dulu, tidak langsung ngobrol tentang tugas akhir Anda ya. Anda bisa ngobrol sesuatu yang mungkin terkait dengan perkuliahannya gitu. Jadi dari situ Anda bisa mengukur, oh orang ini enak diajak diskusi. Oh, orang ini sesuai dengan tipikal saya gitu. Jadi ada baiknya Anda diskusi, atau di sini ada juga bisa tanya ke senior Anda ya. Lihat atau tanya-tanya dulu ke senior Anda. Ya ini ya contohnya tadi. Anda bisa nanya ke student yang pernah disupervisi atau ke senior Anda yang sudah pernah punya dosen pembimbing yang Anda incar gitu. Tanya-tanya dulu lah ke pembimbing beliau yang sebelumnya, gimana sih gitu. Jadi Anda bisa tahu karakternya, cocok nggak dengan karakter Anda. Kemudian ini ada beberapa checklist yang bisa Anda lakukan. Bahasa Indonesia sudah ya kemarin pakai spelling and grammar check. Kemudian informasi-informasi yang penting yang Anda harus masukkan dalam proposal Anda, ya ini bisa Anda temukan di dalam berbagai macam literatur. Kemudian ya ini nanti dicek oleh supervisor Anda. Kemudian skill, resource juga, ya ini mata kuliah dan keterampilan Anda, dan juga paling penting adalah waktu. Nah, kemudian kalau sudah disubmit, Anda tetap harus baca literatur dan juga mengatur pertemuan dengan supervisor Anda selama Anda dan juga ini bisa dilakukan selama Anda menunggu proses review. Jadi tidak diam gitu aja pasif. Penting untuk Anda membaca-baca literatur yang ada. Nah, kemudian untuk quality control biasanya nanti dilakukan oleh si reviewer. Dia akan lihat Anda sesuai nggak bahasa, kemudian informasi yang Anda berikan atau pernyataan-pernyataan di situ. Kemudian ini tadi ya, tidak terlalu wow, tidak juga terlalu rendah dengan grade Anda. Kemudian biasanya kalau terlalu rendah nanti akan dicoba ditingkatkan oleh dosen pembimbingnya, atau kalau terlalu tinggi nanti akan diturunkan ya, agar sesuai dengan kualitas yang ingin diharapkan. Ya termasuk timeline waktu pengerjaan. Biasanya ini akan didiskusikan lebih lanjut oleh si supervisor dan ada revisi dari proposal Anda. Kemudian ya ini mencocokkan antara supervisor dan student dengan mahasiswanya. Yang pertama, kecocokan supervisor dengan subjek areanya. Ada nggak supervisor di subjek area tertentu? Ini kemarin sudah ditanyakan juga dengan teman Anda. Kalau misalkan tidak ada, ya mau nggak mau cari supervisor dari luar. Kemudian secara personal juga mungkin kita cocok dengan supervisor tertentu. Maksudnya secara ini kedekatan kita, oh saya lebih dekat dengan Pak A, Pak B, Ibu A, Ibu B gitu karena enak diajak diskusi. Ini mungkin juga perlu dipertimbangkan pada saat memilih supervisor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang mau nanya mungkin? Izin bertanya, Pak. Kan kadang kan karena misal kita ngambil topik yang istilahnya kan judulnya masih baru, jadi kan buat literaturnya juga kan masih terbatas ya, Pak. Itu berarti gimana ya, Pak, biar kita bisa cari-cari referensi? Kalau topiknya terlalu baru itu sebenarnya kalau baru banget sih mungkin levelnya nggak pas ya, bisa level S2 atau S3. Tapi kalau memang Anda yang berminat ke topik yang lumayan-lumayan baru, sebenarnya di jurnal-jurnal dan di proceeding
apalagi yang IEEE ya, itu cukup banyak membahas topik-topik baru. Jadi jangan terlalu khawatir tidak punya literatur. Insya Allah ada literaturnya, bisa di IEEE. Anda bisa nanya ke saya nanti, Pak saya mau cari literatur ini, gitu. Nanti akan saya coba bantu untuk cari di beberapa jurnal internasional, biasanya banyak yang dari publisher IEEE, dari Science Direct, atau dari Springer Link, biasanya nyarinya di situ. Ya kadang kampus kita nggak berlangganan. Nanti saya akan kasih tahu teknik kalau misalkan kampus kita nggak berlangganan, kita bisa nyari di mana untuk terbitan-terbitan yang dari jurnal-jurnal berbayar itu. Nanti ya di hand on lab lah kita bisa coba cari, ada triknya lah. Ya walaupun itu ilegal, by the name of science, untuk ilmu pengetahuan kita langgar dulu lah yang itu, karena Indonesia mungkin atau rakyat kita masih susah untuk membeli hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bersama.